Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis shalihin amma ba'd. Baik, eh, terima kasih atas yang kehadirannya dari keluarga maupun juga dari Al-Hilal. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala. Oh ya, dan juga kepada yang lain ya. Saya lupa sebut seperti teman-teman yang lain juga seperti Ustadz Afifi dan yang lainnya. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah kita bisa bertemu kembali pada malam hari ini meskipun secara online dalam rangka untuk sama-sama melakukan mudarosah terhadap Quran yang semoga dengan hal tersebut kita mendapatkan keberkahan dari Quran, dimudahkan segala urusannya, dihilangkan dosa-dosanya dan dimudahkan langkah kita semua untuk menuju surga Allah Ta'ala. Hadirin dan hadirat yang semoga Allah merahmati kita semua. Pada pertemuan terakhir kita sampai pada ayat yang ke-20 dari surat Al-Baqarah. Dan pada malam hari ini insya Allah kita lanjutkan, kita masuk ke dalam kelompok ayat yang kedua, yaitu dari ayat ke-21 sampai ke-29. Dan untuk itu, sebagaimana biasanya, saya akan share screen terlebih dahulu. Volumenya ditambah tadi. Ini kayaknya suara mobil motornya kenceng. Oh iya, Mas Waid, suara apa? Maaf, halo, Mas Waid. Ini suaranya ada distorsi kah? Enggak ya? Oh, itu Jelas, yang lain mungkin jelas, ya? Jelas? jelas sih salah, Oh, enggak ada, enggak ada. Oh, mungkin salah jelas. di tempat lain ya. Oke, sebentar. Tadi sampai di mana tadi? Saya share screen-nya belum ya? Iya, belum muncul. Oke, sebentar. Mohon tunggu. Em, ya, se. Share screen. Baik, harusnya udah muncul ya. Iya, sudah. Baik, kita masuk ke ayat ke-21 ya. Di sini Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai seluruh manusia, beribadalah kepada Tuhan, beribadalah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, di sini Allah Ta'ala mulai dengan ayyuhal ya ya ayyuhan nas ya. Nah, ini memiliki keterkaitan dengan kelompok ayat sebelumnya, yaitu surat Al-Baqarah dari ayat pertama sampai ayat ke-20, di mana pada kelompok ayat sebelumnya itu mengulas tentang tiga kelompok manusia, yaitu kalangan kaum mukminin, kemudian kalangan kaum kafirin, dan juga kalangan munafikin. Nah, di sini Allah Ta'ala mulai dengan ya ayuhan nas, yang berarti hai seluruh manusia, berarti mencakup ketiga kelompok tadi, ketiga kelompok yang telah disebutkan dalam ayat sebelumnya. Eh, Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya menukil dari sahabat Ibnu Abbas itu berkata bahwasanya eh, kalau disebutkan dalam Quran ya ayuhan nas, maka itu merupakan khitobu ahli Makkah. Maka mitra bicaranya ditujukan kepada penduduk Mekah. Sedangkan kalau Allah memulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka khitabnya itu kepada ahli Madinah. Maka mitra bicaranya tertuju kepada ahli Madinah. Nah,
Di sini kemudian Allah berkata, oh budu, ya, ya ayuhan nasu budu. Eh, Hai seluruh manusia beribadahlah. Kata budu ini masih menurut Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya artinya adalah wahidu, yaitu tauhidkanlah Allah. Ya. Kemudian beliau juga menukil dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata beliau, kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fa ma'naha tauhid. Segala kata ibadah yang tercantum dalam Quran, maka maknanya adalah tauhid. Ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan ibadah tersebut? Nah, Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyatakan bahwasanya aslul ibadati al-khudu'u wa tadallul. Yang dimaksud dengan ibadah itu akar katanya adalah al-khudu' wa tadallul. Artinya adalah menghinakan diri atau merendahkan diri. Kemudian beliau melanjutkan yuqalu thoriqun mu'abbadah. Ada istilah yang disebut dengan thorik mu'abbadah, jalan yang mu'abbadah. Apa itu jalan yang mu'abbadah? Idza kanat mautu atal idza kanat mautu atan bil aqdam. Kalau jalan itu dihinakan atau jalan itu diinjak-injak, biasanya diinjak-injak oleh banyak orang. Jadi intinya adalah ibadah adalah eh, kerendahan ya dan juga ketundukan. Ini adalah akar kata dari ibadah. Jadi ketika manusia itu diminta untuk beribadah, maka juga tidak keluar dari akar kata ini, bahwasanya kita diminta untuk eh, merendah ya dan juga tunduk kepada Allah Ta'ala. Kemudian di sini juga ada kata u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum ya. Kata khalaqa. Nah, kata khalaqa ini kata Imam Al-Qurtubi, khalaqa maknahu ikhtara'a wa aujada ba'dal adami. Khalaqa itu artinya adalah menciptakan atau membuat sesuatu setelah sebelumnya ia tiada. Ya, jadi dari ketiadaan kemudian menjadi ada. Kemudian untuk bagian frasa terakhir, la'allakum tattaqun, kata Imam Al-Baghawi, la'allakum tattaqun likai tanju minal adab. Agar kamu bertakwa, maksudnya adalah agar kamu terpelihara dari adab. Nah, di sini Allah Ta'ala menyeru semua manusia, ya, dan tadi sudah disampaikan bahwasanya semua manusia ini adalah mencakup ketiga kelompok yang telah disebutkan dalam ayat-ayat yang sebelumnya, yaitu kalangan mukmin, kalangan orang-orang kafir, dan juga kalangan munafikin untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita dari tiada menjadi ada. Bahkan bukan hanya kita, tapi juga orang-orang sebelum kita yang mereka lebih dahulu ada di bumi, yang mereka lebih dahulu mengelola bumi, dan kemudian meninggalkan warisan untuk kita lanjutkan. Ya, jadi di ayat ini Allah Ta'ala itu meminta kita untuk merenungkan tentang eksistensi kita, merenungkan tentang keberadaan kita dari yang sebelumnya tiada kemudian menjadi ada, dan juga merenungkan tentang bagaimana manusia itu eh, atau tepatnya bagaimana sejarah manusia itu berjalan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Nah, tadi juga sudah disampaikan bahwasanya frasa ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nas ini menunjukkan bahwasanya sebenarnya yang lebih ditekankan pada seruan ini adalah mereka yang belum beriman. Karena memang kelanjutannya adalah perintah untuk beribadah atau perintah untuk bertauhid ya. Karena ibadah ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Baghawi maknanya adalah bertauhid, yaitu beribadah dengan tidak menyekutukan Allah Ta'ala. Nah, eh, dalam ajakan untuk beribadah ini menunjukkan juga bahwasanya Allah itu sangat rahmat, Allah itu sangat kasih sayang kepada manusia. Jadi meskipun mereka itu durhaka kepadanya, Allah tetap menyuruh mereka ke dalam jalan yang benar. Yang mana ini merupakan bagian dari pemeliharaan Allah kepada para hambanya.
di sini disebutkan kata Rob, ubudu Robbakum, yang mana telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya bahwasanya kata Rob itu memiliki akar kata yang sama dengan tarbiyah, yang artinya adalah memelihara dan juga mendidik. Ya, jadi ini bagian dari kasih sayang dan juga pemeliharaan dan juga pendidikan Allah kepada para hambanya. Meskipun dalam ayat ini juga disebutkan tentang unsur ancaman, ya, la'allakum tattaqun, agar kamu itu selamat dari azab. Berarti ada unsur ancaman di sini agar kamu bertakwa, yang mana kata takwa ini tadi sudah dijelaskan oleh Imam Al-Baghawi, artinya adalah agar kamu eh, selamat dari azab. Ini ada unsur ancaman. Nah, kata sebagian ulama, ilustrasinya itu seperti halnya seorang pendidik, ya, yang mana seorang pendidik itu kan memang sekali-kali perlu memberikan ancaman agar orang yang dididik itu kembali ke jalur yang tepat, kembali ke jalur yang benar. Seorang guru kadang-kadang menyampaikan ancaman, begitu pula orang tua gitu ya, kepada anaknya juga kadang-kadang menyampaikan ancaman dengan tujuan yang baik, tujuannya agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Kemudian di dalam ayat ini juga disebutkan tentang nenek moyang manusia, bahwasanya manusia itu dari satu generasi ke generasi yang lain, bahwasanya kita itu memiliki generasi sebelumnya. Nah, eh, yang menunjukkan bahwasanya kesadaran terhadap asal-usul kita, kesadaran terhadap generasi sebelum kita, itu seharusnya membawa kita untuk beribadah kepada Allah semata. Kenapa demikian? Karena memang sejatinya manusia itu adalah umat yang satu. Umat yang satu di atas apa? Umat yang satu di atas peribadahan kepada Allah Ta'ala. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anbiya, Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya umat ini adalah umat yang satu. Dan aku, yaitu Allah, adalah Rabbmu, maka sembahlah aku. Ya. Nah, sebagian ahli tafsir terkait dengan ayat dalam surat Al-Anbiya tadi mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan kata ummah, dengan kata umat pada ayat tadi, itu yang dimaksud adalah din atau agama. Ya. Eh, nah, terkait dengan itu juga ya, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya dalam satu kesempatan itu beliau mengutipkan dari sahabat Ibnu Abbas terkait dengan masalah umat ini, bahwasanya kita ini adalah satu umat dari generasi ke generasi. Ibnu Abbas itu berkata bahwasanya kana baina Nuh wa Adam asyratu qurun. Antara Nabi Nuh dan juga Nabi Adam alaihi wassalam itu terdapat 10 generasi. Kulluhum ala syariatin minal haq. Semuanya di atas syariah yang benar. Semuanya di atas tauhid. Fakhtalafu faba'atallahu nabiyyina mubasyirina wa mundzirin. Kemudian mereka berselisih karena sebagian melakukan kesyirikan, jadi tidak lagi semuanya di atas tauhid. Maka Allah pun kemudian mengutus para nabi sebagai pembawa berita gembira dan juga pemberi peringatan. Ya. Eh, nah, terkait dengan kutipan itu juga Ibnu Katsir kemudian memberi komentar bahwasanya eh, dengan asar atau dengan kutipan dari Ibnu Abbas tadi itu menunjukkan bahwasanya Nabi Nuh itu merupakan rasul pertama yang diutus untuk penduduk bumi. Nah, kita kembali kepada ayat yang tadi sedang kita bahas ya, bahwasanya ayat ini tadi dalam surat Al-Baqarah Allah Ta'ala menegaskan bahwasanya ibadah itu ya, itu bukan untuk kepentingan Allah, melainkan untuk kebaikan manusia itu sendiri. Dengan frasa la'allakum tattaqun. Jadi kalian beribadah itu supaya kalian itu bertakwa. Nah, terkait dengan la'allakum tattaqun ini, Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, beliau itu mengartikan la'allakum tattaqun ini dengan terjemahan supaya kamu terpelihara, ya. Kemudian beliau melanjutkan maksudnya adalah supaya kamu itu sadar siapa dirimu, supaya kamu itu sadar pada peranmu sebagai manusia, yang dengan hal tersebut kamu dapat menjaga dirimu
dalam ketaatan kepada Allah, yang mana kita itu tidak dijadikan untuk hidup seperti halnya binatang, yang binatang itu tidak tahu arah dan tujuan, ya. Sehingga di dalam ayat ini kita juga diingatkan untuk mensyukuri nikmat penciptaan, sehingga kita bisa menyembah Allah itu dengan penuh kesadaran. Nah, selanjutnya terkait dengan la'alakum tattaqun juga. Kata la'ala ini sebenarnya dalam bahasa Arab, ya. Tepatnya dalam percakapan bahasa Arab sehari-hari itu merupakan istilahnya tuh harfu tarojin, ya. Suatu kata yang bermakna pengharapan. Yang namanya pengharapan itu mengandung ketidakpastian. Nah, ini menurut sebagian ahli tafsir cukup problematik, ya. Kenapa cukup problematik? Karena di sini yang menyebut la'alakum tattaqun ini Allah. Makanya ketika menafsirkan ayat ini, Imam Al-Baghawi itu menyatakan bahwasanya kata la'alla itu kalau disebutkan dalam Quran dari Allah, maka maknanya adalah kepastian. Artinya adalah selama persyaratannya sudah terpenuhi, maka hasilnya sudah pasti akan Allah berikan. Ya. Kemudian sebagian ulama juga menjelaskan bahwasanya kalaupun dimaknai sebagai harapan, maka yang dimaksud dengan harapan itu adalah dalam konteks orang yang membaca ayat tersebut. Artinya manusia tersebut berharap untuk mencapai derajat ketakwaan. Dan tadi sudah dijelaskan bahwasanya makna takwa di situ artinya adalah kalau menurut penjelasannya Imam Al-Baghawi artinya dia terpelihara dari azab Allah. Nah, ini kaitannya dengan Al-Baqarah ayat 21. Baik, kita lanjutkan ke ayat selanjutnya. Kelewatan ya. Oh ya, ini PowerPoint-nya agak berubah formatnya ya. Karena memang kemarin itu sempat diprotes sama Umu Faris, katanya eh, kalau dicantumin bahasa Arab juga nggak terlalu banyak gunanya gitu ya. Karena memang mungkin yang hadir itu juga nggak mengerti dengan bahasa Arab. Jadi ya sudah, saya rubah formatnya. Eh, Terjemahan tadinya kan ayat dengan terjemahannya itu atas bawah gitu ya, kemudian di bagian kanan, kemudian di bagian kirinya ada penjelasan kutipan dari buku tafsir ya. Ini saya rubah eh, ayat dengan terjemahannya saja, saya tidak cantumkan bahasa Arabnya karena juga eh, kurang bermanfaat bagi sebagian peserta yang hadir ya, atau bagi banyak peserta yang hadir. Kemudian juga ini warnanya sengaja saya selang-seling biar nggak bosan gitu ya. Baik, sebentar. Kita masuk ke ayat yang ke-22. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was sama'a bina'a wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dialah Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kamu dan langit sebagai bangunan atau pelindung. Dan Dia menurunkan sebagian air dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan air itu buah-buahan sebagai bagian rizki untuk kamu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Nah, eh, di dalam ayat selanjutnya ini, Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak hanya menciptakan kita sebagai manusia, tapi juga Allah telah menjadikan bumi sebagai tempat hidup yang nyaman. Apa orang bisa berlaku kayak Ya, bahwasanya Allah tidak hanya menciptakan manusia, saya ulangi, tapi juga menjadikan bumi sebagai tempat hidup yang nyaman. Nah, kata ja'ala dalam bahasa Arab itu menunjukkan bahwasanya telah terjadi pembuatan sesuatu dari bahan yang telah ada sebelumnya. Saya ulangi, kata ja'ala dalam bahasa Arab itu menunjukkan pembuatan sesuatu dari bahan yang telah ada sebelumnya dengan tujuan untuk kemanfaatan. Ya. Nah, di sini juga mengandung pesan bahwasanya bumi ini
harus dikelola dengan baik oleh manusia. Karena kalau kita kaitkan dengan ayat sebelumnya, di situ Allah telah menyebutkan bahwasanya telah ada generasi yang sebelumnya. Dan kamu di sini juga akan mencakup generasi yang datang setelahnya. Nah, di sini Allah Ta'ala juga menyebutkan ciptaannya, yaitu bumi, langit, ya, dan juga kemudian hujan, buah-buahan. Itu dalam konteks penyebutan nikmat dan karunia. Di sini Allah menyebutkan bumi dalam konteks bumi itu sebagai hamparan. Kemudian langit itu sebagai bangunan atau sebagai pelindung. Yang mana kemudian kita tahu bahwasanya langit itu ya diantaranya termasuk langit. Jadi yang dimaksud dengan langit itu apa? Langit itu dalam bahasa, kalau dalam bahasa Arab itu kan as-sama. As-sama itu secara bahasa artinya kullu ma ala syai'in fahuwa sama. Sesuatu yang tinggi itu disebut dengan langit, ya. Jadi sesuatu yang ada di atas kita itu bisa disebut sebagai langit. Dan kita tahu bahwasanya apa yang ada di atas kita itu melindungi kita, ya. Jadi eh, para ilmuwan sekarang itu sudah menemukan bahwasanya kita ini atau bumi ini dilindungi oleh lapisan ozon. Kalau tidak ada ozon, maka kita akan terpanggang hidup-hidup gitu ya oleh sinar matahari. Nah, eh, makanya dalam ayat tadi disebutkan bahwasanya langit itu layaknya seperti bangunan. Yang kita tahu bahwasanya fungsi dari bangunan itu adalah untuk melindungi, ya. Eh, Kemudian di sini bumi disebutkan sebagai hamparan, ya. Apakah dengan demikian berarti bumi itu apa? Flat gitu ya? Bumi itu datar seperti yang belakangan juga banyak digiatkan oleh sebagian kalangan, ya. Kalangan saya nyebutnya flat earth gitu ya. Tapi mereka menyebut dirinya flat earth, ya, flat flat earth, ya. Jadi kalangan-kalangan yang meyakini bahwasanya bumi itu datar. Nah, jadi sebenarnya hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, bumi yang bulat ini itu tidak bertentangan dengan bahwasanya bumi itu merupakan hamparan, ya. Karena memang kalau dalam kacamata kita, dalam perspektif kita, kalau kita melihat bumi, maka yang kita lihat adalah hamparan, ya. Tapi kalau kita lebih jauh lagi, ya, misalnya kita melihat dalam posisi kita tuh ada di luar bumi, maka bumi ini akan tampak bulat. Dan ini tidak ada kontradiksi sebenarnya. Ini seperti halnya kita mengatakan bahwasanya matahari itu terbit dari timur dan tenggelam di barat. Itu sebenarnya tidak salah dan benar-benar saja. Dan Al-Quran juga mengafirmasi hal tersebut. Itu tidak bertentangan dengan fakta ilmiah. Saya sebut fakta ilmiah karena memang begitulah dinyatakan oleh sebagian ulama, diantaranya adalah Syekh Al-Albani yang mengatakan bahwasanya eh, bumi ini ya selain dia berotasi pada porosnya, dia juga berevolusi, dia juga mengitari. Apa yang diitari matahari? Sebenarnya dia tidak tepat mengitari matahari, ya. Sebenarnya kalau secara teori fisika itu kan dia mengitari pusat massa antara bumi dan matahari. Cuma karena matahari itu massanya sangat besar dan bumi itu massanya sangat kecil, maka pusat massa dalam bumi dan matahari itu tentunya lebih dekat ke titik matahari. Makanya bumi tampak seperti melintasi matahari. Dan kalau kita katakan, kalau ada yang bilang bahwasanya, bagaimana kalau ada orang mengatakan bahwasanya matahari yang mengitari bumi? Ya nggak masalah juga sebenarnya. Kalau kita belajar fisika, ya itu ada teori relativitas fisika, yang mana di dalam fisika itu ada teori relativitas gerak. Jadi yang namanya gerak itu tergantung referensi acuan. Kalau referensi acuannya adalah bumi, maka matahari yang bergerak. Tapi kalau referensi acuannya adalah matahari, maka bumi yang bergerak. Kalau kita berada di dalam kereta, maka apa namanya, yang di luar kereta itu yang bergerak, dan itu yang kita lihat. Tapi kalau orang berada di luar kereta, maka yang dia lihat adalah kereta yang bergerak. Jadi gerak dan diam itu sesuatu yang relatif menurut pendekatan fisika yang lebih modern. Ini kok jadi ke sini ya, jadi agak jauh ya. Tapi intinya kembali lagi ke ayat ini, ya. Jadi eh,
penyebutan bumi sebagai hamparan ini sekali lagi tidak bertentangan dengan bentuk bumi yang bulat. Dan bumi yang bulat ini merupakan satu hal yang disepakati oleh para ulama. Sebagaimana dinukilkan secara afirmatif oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Majmu' Fatawa, beliau menukir dari Imam Ibnul Munadi. Imam Ibnul Munadi ini adalah seorang ulama besar Hambali yang wafat pada abad 4 Hijriah, ya. Jadi sejak abad 4 Hijriah gitu ya, itu kaum muslimin atau ulama-ulamanya telah bersepakat bahwasanya bumi itu bentuknya bulat ya. Jadi makanya tidak perlu terpengaruh dengan gerakan-gerakan tadi yang mengatakan bahwasanya bumi itu datar ya, flat earth gitu ya, gerakan-gerakan flat earth. Karena memang ulama kaum muslimin telah sepakat bahwasanya bumi itu bulat ya. Dan kalau dijelaskan secara sains juga bulat juga gitu ya. Cuma kan ya silakan aja teman-teman cari tahu ya. Artinya yang mengatakan bumi itu datar itu hoax gitu ya. Itu merupakan satu hoax. Itu merupakan satu pseudoscience gitu. Sains yang tidak benar. Teori sains yang ngawur. Ya. Nah, terkait dengan ayat ini, eh, Buya Hamka dalam tafsirnya mengatakan bahwasanya ayat ini menguatkan tauhid rububiyah. Bahwa hanya Allah yang menciptakan, bahwa hanya Allah yang memberi rezeki, dan bahwa hanya Allah yang mengatur alam semesta. Dan oleh karenanya, maka hanya Allah pula yang berhak disembah. Atau ayat ini juga selain menyebutkan tentang tauhid rububiyah, juga mengonsekuensikan adanya tauhid uluhiyah ya. Dan ini disebutkan oleh Buya Hamka dalam tafsirnya. Jadi intinya secara konsepsi, Buya Hamka termasuk yang mengakui adanya klasifikasi tauhid ya, diantaranya adalah klasifikasi tauhid menjadi tauhid rububiyah dan juga tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyahnya adalah pada bagian terakhir dari ayat ini yaitu larangan untuk mengadakan sekutu sekutu-sekutu bagi Allah Ta'ala ya. Nah, di sini diantara yang beliau tegaskan adalah eh, apa namanya pelajaran tauhid ini bisa didapatkan langsung dengan melihat fenomena alam ya. Karena memang di sini Allah Ta'ala menceritakan tentang bumi sebagai hamparan, kemudian juga langit sebagai bangunan, kemudian juga hujan yang turun dari langit ya. Baik, itu ayat yang ke-22. Kita lanjutkan ke ayat yang ke-23. Sorry. Ayat yang ke-23, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad SAW, maka buatlah satu surah saja yang semisal dengannya itu. Dan ajaklah saksi-saksi kamu selain Allah jika kamu adalah orang yang benar. Ya. Nah, setelah Allah Ta'ala menyebutkan berbagai macam bukti yang berkaitan dengan aspek rasional dan juga emosional, ya. Jadi tidak hanya menyentuh tidak hanya menyentuh rasionalitas saja, tapi juga menyentuh emosional. Karena tadi disebutkan Allah Ta'ala memberikan rizki dan seterusnya. Nah, setelah Allah menyebutkan bukti-bukti tersebut, kalau kamu ya atau orang-orang itu masih ragu terhadap kebenaran Al-Quran, padahal telah jelas bukti-buktinya, maka ayat ini kemudian mengajukan tantangan. Ya. Silakan, kalau kamu memang memang benar dalam keraguan kamu tersebut, ya, kalau kamu memang bisa apa namanya, kalau kamu memang masih meragukan Quran ini, padahal buktinya sudah demikian jelas, maka coba datangkan satu surah saja, ya, yang semisal dengan Quran. Nah, eh, apa namanya dijelaskan oleh Buya Hamka dan juga para ahli tafsir ya, bahwasanya
ketika ayat ini diturunkan, maka masyarakat Arab itu terkenal dengan kefasihan bahasa dan juga kekuatan sastranya. Jadi mereka itu punya banyak penyair, punya banyak apa namanya ahli-ahli sastra gitu ya. Nah, mereka ini semua ditantang, khususnya yang tidak beriman dari mereka ditantang untuk coba bikin satu surah saja ya. Jadi tidak perlu satu Quran utuh, bahkan cuma satu surah saja gitu ya. Bahkan surah yang pendek seperti Qul Huwallahu Ahad, kemudian juga Al-Kautsar. Coba bikin surah yang pendek. Kalau kamu memang kalau kamu memang benar dalam klaim kamu, Quran ini bukan datangnya dari Allah Ta'ala. Eh, Nah, tantangan ini tidak hanya berkaitan dengan gaya bahasa. Dari segi gaya bahasa itu sudah jelas, dan mereka juga tidak akan mampu. Tapi selain dari gaya bahasa, itu juga mencakup kedalaman makna dan juga keselarasan kandungan. Ya, ini lebih sulit lagi. Dari gaya bahasa itu sudah tantangan yang tidak mungkin untuk dipenuhi, apalagi kalau dilihat dari segi kedalaman maknanya, ya, dan juga keselarasan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Dan juga dari kemukjizatan kontennya itu sudah lebih tidak tidak mungkin lagi untuk orang itu mendatangkan dengan yang semisal Quran. Nah, tadi sudah disampaikan bahwasanya tantangan ini sebenarnya juga berlaku sampai dengan masa sekarang. Ya. Jadi memang tidak akan pernah ada yang berhasil untuk menandingi Quran. Nah, di dalam kitab tafsirnya, Buya Hamka itu mengutip dari seorang cendekiawan Arab ya, Dr. Toha Hussein ya, yang beliau itu mengatakan bahwasanya bahasa Arab itu hanya ada tiga bentuk. Bahasa Arab itu hanya ada tiga bentuk susunan. Yang pertama adalah prosa atau mansur, kemudian bentuk kedua adalah puisi atau manzum, kemudian bentuk yang ketiga itu adalah Quran. Jadi beliau menegaskan bahwasanya Quran ini bukanlah prosa, bukanlah puisi. Jadi Quran itu bagaimana? Quran itu adalah ya Quran itu sendiri gitu ya. Quran itu adalah suatu yang sangat unik. Jadi dia bukan bukan prosa Arab, bukan juga puisi Arab. Quran itu ya Quran ya. Baik. Kemudian dalam ayat ini juga eh, Allah Ta'ala menyebutkan kata abdina, hamba kami ya. Yang tentunya yang dimaksud dengan abdina hamba kami di sini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sebagaimana disebutkan oleh Buya Hamka dan juga yang lainnya, eh, penghormatan tertinggi kepada Rasulullah itu adalah beliau disebut sebagai seorang hamba. Jadi penghormatan tertinggi kepada seorang manusia itu adalah ketika dia disebut sebagai hamba, ya. Abad dari kata ibadah. Tadi sudah kita jelaskan bahwasanya ibadah itu bermakna kerendahan dan juga ketundukan. Jadi semakin seorang itu merendah kepada Allah, maka semakin tinggi kedudukannya. Tidak ada di antara manusia yang memiliki kualitas untuk merendahkan diri seperti hanya Rasulullah. Karena itu Rasulullah sebagai balasannya adalah makhluk yang paling tinggi, paling terhormat ya. Rasulullah adalah makhluk yang paling mulia. Dan para ulama sepakat sebagaimana disebutkan juga oleh Ibnu Taimiyah dan lainnya bahwasanya makhluk yang paling mulia di alam semesta itu adalah Rasulullah SAW. Rasulullah itu lebih mulia dibandingkan Arsy, Rasulullah itu lebih mulia dibandingkan seluruh makhluk Allah yang lain. Ya, ini yang pertama. Kemudian ketika disebutkan bahwasanya hamba kami ini yang itu menunjuk kepada Rasulullah, ini juga menunjukkan pembelaan kepada Rasulullah sebagai bentuk pembelaan terhadap kebenaran kebenaran risalah yang beliau bawa. Ya. Kemudian hal ketiga, hal lainnya adalah ketika disebutkan Rasulullah di sini, ini menunjukkan bahwasanya dan digunakan kata ibadah, ya, kata abad yang akar katanya sama dengan ibadah. Ini juga menunjukkan bahwasanya Rasulullah itulah teladan dalam ibadah, yang kata ibadah itu disampaikan juga pada ayat sebelumnya.
Jadi ibadah yang benar itu hanyalah dengan mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Ini kaitannya dengan ayat ke-23. Kita lanjutkan ke ayat selanjutnya. Baik, kita masuk ke ayat selanjutnya, ayat yang ke-24, dan ini merupakan masih bersambungan dengan ayat sebelumnya. Allah Ta'ala berfirman, "Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijara uiddat lil kafirin." Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, yaitu membuat yang semisal dengan Quran, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, maka hindarkanlah dirimu atau takutlah kamu terhadap neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Yang neraka itu disediakan bagi orang-orang kafir. Ya. Jadi ini merupakan penegasan kembali terhadap ayat sebelumnya bahwasanya kalian itu tidak akan pernah mampu untuk membuat yang semisal dengan Quran. Dan di sini digunakan kata lan. Lan itu kalau dalam bahasa Arab litakbid untuk menunjukkan selamanya. Jadi kamu selamanya tidak akan pernah mampu membuat yang serupa dengan Quran. Ya. Nah, kalau kamu memang tidak mampu dan memang tidak akan pernah mampu menjawab tantangan tadi untuk membuat yang semisal dengan Quran, maka satu-satunya sikap yang pantas untuk kamu ambil itu adalah kamu takut terhadap neraka. Makanya kelanjutan ayatnya adalah di ancaman terhadap neraka. Yang mana neraka itu memang disiapkan untuk orang-orang yang memang menolak kebenaran, orang-orang yang memilih untuk membangkang, orang-orang yang sombong. Padahal buktinya sudah sangat jelas, ya. Bukti di alam semesta sudah jelas. Bukti dalam bentuk tantangan juga sudah sangat jelas. Kalau orang mengabaikan bukti-bukti ini, maka ini menunjukkan bahwasanya ya memang dia membangkang, memang dia sombong. Maka berhaklah dia untuk masuk ke dalam neraka, ya. Eh, nah, di sini memang anehnya adalah kaum musyrikin ditantang untuk membuat yang semisal dengan Quran, alih-alih mereka menyanggupi tantangan tersebut dan mereka memang tidak mampu tentunya ya, mereka justru memilih cara lain ya. Jadi harusnya kan kalau memang kamu benar ya ini jalannya ada, yaitu silakan kamu buat yang serupa dengan Quran. Nah, mereka tidak menempuh cara itu. Lalu mereka ngapain? Ya mereka kemudian pakai kekerasan. Yang mereka lakukan adalah mereka memerangi kaum kaum mukminin. Dan akhirnya ya mereka alhamdulillah dikalahkan oleh kaum mukminin. Ya, baik. Kita lanjutkan ke ayat selanjutnya. Ayat yang ke-25. Allah Ta'ala berfirman, "Wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziku minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun." Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan beramal soleh bahwa bagi mereka surga-surga yang mengalir, sungai-sungai di sekelilingnya. Setiap mereka diberi rizki berupa buah-buahan dari surga-surga itu, mereka mengatakan ini yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya juga terdapat pasangan-pasangan yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Nah, ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya. Jadi memang di antara kekhasan Quran atau tradisi Quran itu adalah menyampaikan dua hal yang berlawanan secara beriringan, ya. Setelah menyebutkan tentang neraka, disebutkan tentang surga. Setelah disebutkan tentang harapan, disebutkan tentang ancaman. Ya, ini merupakan tradisi dan juga kekhasan dari Al-Quran. Nah, ayat sebelumnya menyebutkan tentang neraka. Maka ayat setelahnya yaitu ayat ini
menyebutkan tentang surga. Kalau ayat sebelumnya itu tentang orang-orang kafir, maka ayat yang tadi ini itu menyebutkan tentang orang-orang yang beriman atau kaum mukminin. Nah, di sini disebutkan bahwasanya orang-orang beriman itu tidak hanya memiliki keimanan yang benar, memiliki keimanan yang tulus, tapi mereka juga membuktikannya dengan amal saleh, ya, dengan amal soleh. Dan oleh karenanya mereka ini dijanjikan oleh Allah Ta'ala mereka mendapatkan surga, yang mana surga ini tentunya tempat yang sangat indah, ya. Dan di sini disebutkan bahwasanya surga itu terdapat taman-taman yang dialiri oleh sungai, ya. Selain itu, mereka juga mendapatkan rizki berupa buah-buahan, ya. Yang mana ayat ini menjelaskan bahwasanya setiap kali penduduk surga itu menerima buah-buahan, mereka merasa bahwasanya ini kan pernah kita dapatkan sebelumnya. Karena bentuk dan tampilannya serupa. Jadi nanti Allah Ta'ala di surga itu membuat buah-buahan surga itu bentuknya mirip dengan buah-buahan yang ada di dunia. Namun rasanya tentu jauh berbeda, ya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Asyuti, kata beliau bahwasanya apa namanya buah-buah di surga itu memang memiliki keserupaan dengan buah-buah di dunia. Namun kelezatannya itu jauh berbeda, ya. Kenapa kok dibuat mirip atau serupa dengan buah-buah di dunia, ya? Eh, Sebagai ahli tafsir menyatakan bahwasanya dibuat demikian agar orang itu tidak ada keraguan untuk menyantap, ya. Ya, jadi ini seperti yang pernah kita tahu nih. Jadi tidak ada keraguan untuk menikmati buah-buahan tersebut. Nah, hal lainnya adalah ketika Allah Ta'ala apa namanya dari satu aspek membuatnya serupa dari segi bentuknya, tapi rasanya dibuat jauh berbeda. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu Maha Kuasa. Jadi dengan ayat ini juga secara kandungan menunjukkan kemahakuasaan dari Allah Ta'ala, ya. Maka tentunya sangat tidak pantas jika kemudian manusia itu ingkar kepada Allah yang Maha Kuasa tersebut. Kemudian ayat ini juga menyebutkan tentang pasangan-pasangan, ya. Pasangan di sini bukan hanya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ya, bukan hanya laki-laki mendapatkan pasangan wanita, eh, tapi juga wanita mendapatkan pasangan dari laki-laki, ya. Kalau wanita itu masuk surga dan juga laki-lakinya itu masuk surga, maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya wanita tersebut memilih, ya, dia akan bersama dengan siapa. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah pendapat kedua, dan ini ada asarnya, yaitu wanita tersebut kalau dia pernah memiliki dua suami, maka dia akan bersama suaminya yang terakhir, ya. Dia akan bersama suaminya yang terakhir. Karena itu sebagian sahabiat yang sangat cinta dengan suaminya, sebagian sahabiat itu memilih tidak menikah lagi. Kenapa? Karena dia berharap kalau nanti dia masuk surga, dia akan bersama dengan suaminya yang ditinggal wafat tersebut. Karena kalau dia menikah lagi dan suaminya yang terakhir ini juga masuk surga, maka dia akan bersama dengan suaminya yang terakhir. Nah, mungkin nanti di sini ibu-ibu bilang, wah saya kan nggak lebih suka sama suami yang pertama. Ya, pokoknya tenang aja, di surga itu yang jelas tidak ada hal yang menyedihkan. Semua yang ada di surga itu hal yang menyenangkan. Jadi, meskipun dia bersama dengan suaminya yang terakhir, mereka tetap juga akan sangat berbahagia. Jadi, nggak ada masalah dengan hal tersebut, ya. Eh, Sekali lagi, ada dua pendapat, dan kenapa kita pilih pendapat yang kedua? Karena memang ada asarnya. Saya, kalau nggak salah, pernah menulis tentang hal ini di blog atau di Facebook, ya. Saya agak lupa, tapi ada asar yang sahih yang menyebutkan tentang hal tersebut. Nah, di dalam ayat ini disebutkan tentang pasangan-pasangan yang apa? Pasangan-pasangan yang sempurna. Di sini menggunakan kata pasangan yang suci. Suci di sini bukan hanya suci secara fisiknya. Artinya kalau wanita itu mereka wanita di surga itu tidak lagi mengalami haid, ya. Jadi senantiasa suci. Jadi suci di sini
yang pertama adalah kaitannya dengan fisik, dan yang kedua kaitannya adalah dengan perilaku. Jadi wanita-wanita surga juga memiliki perilaku-perilaku yang suci. Artinya tidak melakukan hal-hal yang membuat pasangannya itu eh, jadi apa ya? Jadi tidak nyaman gitu ya, membuat hubungan antar pasangan itu menjadi renggang. Ya, jadi suci dari segi fisik maupun suci juga dari dalam hal perilakunya. Ini yang sebagaimana disebutkan oleh Buya Hamka ya. Kemudian Buya Hamka juga ketika menafsirkan ayat ini beliau menyinggung lah ya, menyinggung tentang beberapa diskursus atau perdebatan di kalangan para ulama tentang apakah surga itu sudah ada sekarang atau nanti akan diciptakan. Kemudian juga seperti ada riwayat Nabi pernah melihat Bilal di surga padahal Bilal radhiyallahu anhu masih hidup gitu ya. Nah, terkait hal begini kata Buya Hamka, hal begini ini semuanya termasuk hal gaib yang mana untuk hal gaib tersebut kita percaya menurut yang diwahyukan. Tidak perlu kita tambah-tambah dengan tafsiran lain yang akan memusingkan diri kita sendiri. Nah, kemudian beliau menekankan bahwasanya yang lebih penting ya, yang lebih penting untuk menjadi concern kita itu adalah syarat untuk masuk surga itu sendiri yang disebutkan dalam ayat ini yaitu iman dan amal soleh. Jadi iman itu juga harus dibuktikan dengan amal soleh, ya. Karena memang iman ini tidak bisa dipisahkan dengan amal. Nah, kemudian hal menariknya juga Buya Hamka mengaitkannya dengan konsep kebudayaan, ya. Ini mungkin sekedar informasi ya. Jadi budaya itu merupakan eh, kata gabungan ya. Jadi budaya itu merupakan gabungan dari kata budi yang artinya adalah cahaya batin dan daya yang artinya adalah gerak perbuatan ya. Maka kata Buya Hamka, orang beriman yang sejati itu adalah orang yang memiliki budaya yang tinggi. Ya, ini disampaikan oleh Buya Hamka dalam tafsirnya. Baik, kita lanjutkan ke ayat. Ini sudah mau 1 jam ya. Baik, ini kalau ayat yang selanjutnya ini eh, sudah membahas topik yang lain ya. Jadi saya kira untuk malam hari ini kita sampai di sini dulu ya. Sebelum mungkin kita masuk 5 menit kalau ada yang tanya, saya tutup sementara dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan saya bentar ya ini kok stop share dan juga stop recording dulu ya.